Mirda dan kali ini kita udah di segmen ke-21 dan yang kita nantikan bersama, kita hari ini akan berjumpa dengan rekan kita di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sidoarjo di penjaminan manfaat rujukan dengan Mas Alfian. Coba kita tengok dulu, Mas Al, kenalan dulu dengan Sobat Delta dulu dong. Ya, perkenalkan saya Muhammad Alfian Yuliansyah. Saya di staf utilisasi dan pencegahan kecurangan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sidoarjo, Mbak Mirda, gitu ya. Oh, ada kecurangannya juga ya? Ada. Jadi saya kurang lengkap tadi memperkenalkannya. Jadi bagian penjaminan manfaat dan utilisasi, tapi saya menduduki jabatan sebagai staf utilisasi dan pencegahan kecurangan. Luar biasa, ternyata ada pencegahan kecurangannya juga di bagiannya Mas Al ini. Jadi Sobat Delta, kita panggilnya agar lebih Mas Al aja ya Mas ya, biar lebih familiar. Gitu ya, familiar karena namanya cukup panjang Sobat Delta, Alfian Yuliansyah. Oh, ada M-nya juga ya. Tapi bukan Mirda kan M-nya. Bukan. Iya, baik Mas Al. Kita akan lanjut nih di luar sana ya, di sobat-sobat Delta, terutama di luar sana itu banyak sekali mereka yang beranggapan bahwa pelayanan di BPJS Kesehatan ini cukup sulit gitu. Ketika saya sakit, saya inginnya tuh cepat gitu loh Mas Al. Itu gimana Mas Al? Ada trik-trik khususnya nggak sih Mas Al? Ya, sebenarnya di Sidoarjo sendiri ini fasilitas kesehatan kita itu cukup banyak ya. Ada sekitar 180 FKTP dan 23 rumah sakit yang sekarang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Terkait dengan kemudahan, sebenarnya kita sudah setiap kecamatan ada puskesmas, ada klinik, ada dokter perorangan, dokter gigi, seperti itu. Jadi saya rasa untuk mengakses pelayanan kesehatan di Sidoarjo itu sangat mudah gitu. Jadi yang terdekat pasti FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu yang terdekat. Pasti ada di sekitar wilayah di Sidoarjo, pasti ada. Gitu. Iya, karena kan pasti tentunya setiap peserta di BPJS Kesehatan itu pasti punya FKTP ya yang dipilih ya kan? Pasti. Jadi kalau orang ingin cepat jadi berobat itu ke FKTP-nya dulu, begitu Mas Alia? Betul, sebisa mungkin kita apabila membutuhkan pelayanan kesehatan itu berkunjungnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Seperti itu Mbak Mirda. Tapi kalau dalam kondisi gawat darurat gimana Mas Al? Ini yang perlu kita luruskan Mbak Mirda gitu. Pelayanan gawat darurat itu kan dilakukan di IGD. Ya. IGD kan seperti yang kita ketahui, kepanjangannya adalah instalasi gawat darurat. Artinya yang masuk ke IGD itu adalah kasus-kasus yang gawat darurat. Gitu. Yang perlu kami luruskan juga bahwa IGD tidak hanya tersedia di rumah sakit, ya, tapi tersedia juga di FKTP, puskesmas ada yang IGD, klinik ada yang IGD, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi yang saat ini rame nih di media sosial itu, yang kalau sakit 144 dilarang ke IGD nih. Nah, ini yang lagi rame nih Mbak Mirda. Jadi kita kembali lagi bahwa IGD itu sebenarnya sudah diatur. Regulasinya kita mengacu kepada regulasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang pelayanan gawat daruratan. Persepsi masyarakat itu adalah aturan BPJS. Tapi yang kita luruskan bahwa itu merupakan regulasi dari Peraturan Menteri Kesehatan. Yang pertama, yang masuk ke dalam kriteria kegawat daruratan, yang pertama adalah mengancam nyawa. Itu yang paling penting. Mengancam nyawa, gangguan jalan nafas, gangguan kesadaran, gangguan hemodinamik, ya, dan juga yang memerlukan tindakan segera. Itu yang masuk kategori kegawat daruratan versi Peraturan Menteri Kesehatan. Di luar itu bagaimana? Ya, kita kembali lagi. Yang memeriksa pasien ini adalah dokter. Nah, jadi jika dokter menyatakan
kasusnya adalah kasus gawat darurat, maka BPJS akan bisa menjamin. Gitu. Kembali lagi kami sampaikan bahwa IGD tidak hanya di rumah sakit, tapi ada juga di FKTP. Semuanya bisa menggunakan JKN-nya untuk bisa mengakses pelayanan di IGD. Gitu, Mbak Mirda. Mungkin karena di luar sana yang sering kita ketahui bersama, ketika orang beranggapan saya masuk IGD itu pasti datangnya ke rumah sakit, gitu kan, ke vaskes tingkat rujukan, gitu kan. Tapi tentunya tadi yang disampaikan oleh Mas Al, ketika sakit di vaskes tingkat pertama pun juga ada yang namanya unit gawat darurat. Gitu. Jadi kalau sakit langsung ke IGD, dan sekali lagi tadi yang mungkin bisa ditekankan adalah yang menentukan kondisi gawat darurat itu bukan kita, bukan BPJS Kesehatan, bukan juga pasien, tapi adalah dokternya. Atas hasil dari indikasi medis pasien tentunya, Sobat Delta. Jadi belum tentu yang kita kira bahwa saya ini kok sesek, tapi ternyata dari hasilnya dokter ini bukan masuk kriteria gitu, Mas Alia. Tetap sesuai dengan indikasi medis hasil dari pemeriksaan dokter. Begitu ya, Sobat Delta. Nah, Mas Al, ini kita ngomong-ngomong masalah IGD nih. Kan banyak sekali yang tadi saya sedikit singgung, dimana ketika kita beranggapan bahwa itu adalah nggak ditanggung atau enggak, itu kan ternyata yang namanya orang sakit itu kan tidak mengenal waktu ya. Datanglah kita malam hari kan, malam hari ke IGD yang buka hanya rumah sakit tentunya, karena kan vaskes kadang nggak buka tuh. Terus di sana apakah ada jaminan itu dijamin oleh BPJS Kesehatan ya? Atau tetap sesuai dengan kriteria tadi? Tentunya kembali lagi ya, bahwa jika dokter di IGD itu menyatakan bahwa pasien tersebut merupakan pasien yang gawat darurat, yang memang benar peruntukannya masuk ke IGD, maka BPJS akan menjamin. Tetap akan menjamin. Tapi kembali lagi bahwa di hampir ada beberapa FKTP ya di Sidoarjo ini yang buka 24 jam. Tidak harus, kalau dalam kondisi gawat darurat itu kita tidak harus kalau di FKTP itu ya Mbak Mirda, itu tidak harus saya FKTP-nya di dokter A gitu. Ini bukanya setiap sore saja, kalau tengah malam tidak buka, tidak seperti itu. Jadi bisa, misalkan ini contoh kasus, ada anak kecil yang tiba-tiba panas gitu ya, panas tengah malam gitu. Itu yang terdekat itu ada puskesmas nih gitu, contoh puskesmas di kota gitu ya, itu buka IGD-nya gitu. Silakan bisa ke situ. Jadi saya cerita seperti ini, kita kembali lagi flashback ke belakang. Di IGD rumah sakit ini ya, IGD rumah sakit itu bisa kita bayangkan kalau semuanya mengakses ke sana itu ramenya seperti apa. Kita coba panjang kita coba flashback ke tahun 2020 ketika Covid seperti itu. Semuanya yang seharusnya bukan kasus gawat darurat masuk ke IGD. IGD akan penuh. Jadi rumah sakit juga akan kebingungan, ini mana yang benar-benar yang perlu segera ditolong di rumah sakit, mana yang tidak gitu. Makanya kalau kasus-kasus yang seperti IGD yang kasus gawat darurat yang belum mohon maaf yang masih bisa ditangani di FKTP, lebih baik kami sarankan itu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki IGD. Atau kalau misalkan bisa ditunda paginya gitu, silakan bisa ditunda di paginya. Gitu, seperti itu. Perlu digarisbawahi ya, puskesmas 24 jam ya IGD-nya. 24 jam. Betul. Tidak harus terdaftar di puskesmas itu. Nah, itu yang perlu Sobat Delta ketahui kan. Itu yang mau saya tanyakan juga nih Mas Al. Tidak harus. Mas Al udah tahu membaca pikiran saya ternyata. Contoh kan saya ini kan vaskes, saya kan vaskes dokter pribadi kan. Kan tentunya kan nggak buka 24 jam, ya kan. Nah, ternyata puskesmas itu kan memang milik pemerintah ya kan. Pasti otomatis dia 24 jam. Jadi jangan khawatir Sobat Delta, karena yang disampaikan Mas Al tadi, kalau ke rumah sakit antriannya banyak dan kondisinya memang sangat misalkan crowded gitu ya, di puskesmas juga ada IGD-nya dan nggak harus vaskes kita gitu. Jadi bisa ke puskesmas ya? Bisa. Jadi secara regulasi memang seperti itu Mbak. Dalam keadaan gawat darurat ya, ini perlu kami sampaikan juga. Peserta bisa mengakses pelayanan IGD ya, baik di FKTP yang terdaftar maupun yang di luar terdaftarnya,
ataupun di rumah sakitnya. Dari FKTP atau rumah sakit ini, baik yang kerjasama atau yang tidak kerjasama itu wajib melayani peserta JKN. Ya. Gitu. Meskipun ada FKTP yang tidak kerjasama atau rumah sakit yang tidak kerjasama gitu ya, itu melayani pasien IGD, benar-benar IGD ya, benar-benar gawat darurat, itu bisa kita cover. Mantap Gitu. Di sekali. Sidoarjo sudah banyak kejadian Ya, seperti ya. itu. Ya, seperti itu Mbak Firda. Ya. Tentunya nanti kalau Sobat Delta ada kendala gitu kan Ya. Mas Al ya, jangan lupa untuk menghubungi care center kami di 165 gitu kan. Oke. Terus kemudian ada juga nomor-nomor petugas pengaduan ya Mas Al ya, di Ya, setiap rumah sakit setiap juga rumah sakit ada nomor petugas pengaduan kami dan juga mobile JKN tentunya. Oke, nggak kerasa nih Mas Al. Oke. Ya kan, udah Iya. 10 menit kita berbincang-bincang. Nanti tentunya akan kami undang kembali Mas Al dengan Oke. topik-topik yang lebih hot-hot Lebih hot lainnya. lagi. Yang ini tadi kan tentang IGD ya. Iya. Nanti kedepannya Mas Al bersedia kan? Bersedia. Mantap. Oke, baik kita tutup bersama. Terima Oke. kasih Sobat Delta sudah bergabung bersama kami dan nantikan di segmen-segmen selanjutnya di Podkuy Podcast Deltaku.